Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Mbak. Hari ini hari Rabu tanggal 27 April ya, tahun 2022 kita mulai kuliah ke-10 ya. Itu saya akan share materinya. Jadi kemarin itu kita untuk bab apa? Untuk bab 9 ini bab 5 ya. Enggak selesai ya. Jadi 9 dan 10 ya, 10. Ya. Kemarin sampai halaman 20 ya di sini. 20. Jadi baru separuh ya. Itu terkait dengan penggunaan jasa pembiayaan ya. Pembiayaan. Halaman 10, kita halaman ke-21. Salah terus sampai mengenal badan mediasi di sisi keuangan. Ya, ini. Jadi kita masuk ke bagian 3 ya. Jadi kalau ada terisi kemarin ya, kita ada bahas perlindungan konsumen. Jadi ini penting ya, karena terkait dengan penggunaan jasa ini, jasa lembaga keuangan ya. Dan hal perlu perhatikan bagi konsumen dalam menikmati fasilitas lembaga pembiayaan ini. Jadi lembaga pembiayaan itu kegiatan utamanya memberikan penyaluran kredit ya, kredit terutama kepada UMKM ya, konsumsi dan sebagainya. Jadi kemudian ketiga, mengenal badan mediasi di industri keuangan. Jadi badan mediasi ini dibuat oleh OJK untuk menengahi perselisihan yang terjadi antara konsumen, nasabah, lembaga pembiayaan itu dengan industri pembiayaan, dengan perusahaan pembiayaan itu. Dan badan mediasi pembiayaan Pengadilan Ventura Indonesia, BMPPI. Ini Badan Mediasi Pembiayaan Pengadilan Ventura Indonesia ini membayar beberapa badan mediasi ya. Sudah digabung jadi satu. Digabung nanti masing-masing itu membawahi ada beberapa industri ya, industri. Kalau ada 6 badan itu. Dan kelima, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS itu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kita lihat butir 3 ya, 3. Jadi mengenal badan mediasi di industri keuangan. Ini sampai halaman 21 ya. Jadi pertama kemarin saya sudah jelaskan juga ada 6 ya badan ini, ada 6. Pertama kemarin ini ya, Lab SPI ya, SPI. Ini Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Ya. Jadi lembaga ini menjadi tempat penyelesaian antara nasabah dan bank. Ya. Jadi ini diawasi independen tetapi diawasi oleh OJK. Di lembaga ini dibentuk oleh Asosiasi Industri Perbankan. Industri perbankan ya. Tidak termasuk lembaga keuangan bank. Kita kan lembaga pembiayaan itu termasuk lembaga keuangan bank, IKNB ya. Jadi terutama untuk yang perselisihan terjadi antara nasabah perbankan. Jadi kalau saudara nanti ada merasa dirugikan oleh pelayanan perbankan, saudara bisa menyurati ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Yang kedua itu BAPMI ya. BAPMI inilah singkatan dari Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Nah, ini terkait dengan
konsumen dari pasar modal itu adalah terutama investor kan, investor. Nanti perusahaan-perusahaan sekuritas, sekuritas itu adalah perusahaan bermain di pasar modal, ya, pasar modal. Kalau ada pelayanan kurang bagus, terutama, dan juga apabila terdapat kerugian nasabah investor terhadap baik itu emiten ataupun perusahaan perusahaan sekuritas, ya, bisa menyampaikan ke BAPMI ini. Ini segala sekitar pasar modal nanti BAPMI ini akan menyelesaikan. Nah, lembaga yang dibentuk oleh Self Regulatory Organization (SRO) lingkungan pasar modal seperti lingkungan pasar modal. Lingkungan pasar modal itu apa? Seperti Bursa Efek Indonesia (BI), Kustodian Sentral Efek Indonesia. Di Kustodian Sentral Efek Indonesia perusahaan yang menyimpan dokumen sekuritas itu, ya, bisa saham dan sebagainya. Dan Clearing Penjamin Efek Indonesia serta asosiasi terkait ini melalui mediasi, dan adjudikasi, arbitrasi dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan perusahaan. Yang ketiga namanya BMAI. BMAI inilah kependekan dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Tentu saja lihat nama Badan Mediasi ini tentu saja terkait dengan industri asuransi, ya. Jadi sengketa yang timbul antara di industri asuransi, baik asuransi umum itu industri jiwa. Asuransi itu ada dua industri, ya. Industri asuransi umum dan industri asuransi jiwa. Asuransi kerugian, ya. Nah, BMAI ini ada 3 tahap penyelesaian yang dilakukan yaitu mediasi. Jadi ada pertama mediasi dan adjudikasi dan arbitrasi. Nah, BMAI dibentuk oleh para pengurus industri asuransi yang tergabung dalam Federasi Asosiasi Perasuransi Indonesia (FAPI), ya. Federasi Asosiasi Perasuransi Indonesia pada tahun 2006. Ya. Yang keempat juga badan mediasi yang keempat itu PMDP. PMDP inilah singkatan dari Badan Mediasi Dana Pensiun. Ini saja ini memediasi sengketa antara terjadi di industri pensiun, ya, baik terhadap peserta pensiun dengan pengurusnya dan sebagainya. Jadi diketahui ada 2 jenis dana pensiun di Indonesia. Sama asuransi ada 2. Asuransi jiwa, dan asuransi kerugian, ya, kerugian. Masing-masing industri berbeda. Nah, kalau di dana pensiun ada 2 juga. Pertama, dana pensiun lembaga keuangan DPLK, dana pensiun pemberi kerja, ya. Jadi ada DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, dan yang kedua dana pensiun pemberi kerja. Nah, peserta dana pensiun dapat menggunakan jasa PMDP apabila hendak menyelesaikan sengketa dengan pihak dana pensiun, ya. Peserta baik itu peserta DPLK ataupun peserta DPPK atau DP2K, ya. Yang kelima itu BAM PPI atau BAM P2I. BAM P2I adalah Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjamin Indonesia. Lembaga ini menjadi tempat penyelesaian sengketa di industri penjaminan underwriter. Jadi kalau penjaminan di pasar modal di mana-mana gitu. Dan secara umum penjaminan yang dimaksud adalah penjaminan kredit. Jadi ini penjaminan kredit, ya. Bukan penjaminan di underwriter di pasar modal, kan. Seperti tadi. Ini disalurkan oleh lembaga keuangan pada debitur. Ya. Rasa ini perusahaan penjaminan dikelola oleh BUMN dan perusahaan penjamin daerah di 9 provinsi. Sudah BUMN dan perusahaan daerah. Yang keenam, BEM P2FI. Jadi adalah Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia. Lembaga ini menjadi tempat penyelesaian sengketa di industri jasa gadai, pembiayaan multi finance dan modal ventura. Ini sama seperti badan mediasi lainnya,
BMP2API menyediakan layanan berupa mediasi, adjudikasi, dan arbitrasi. Dia pelayanan yang ditetapkan BMP2API atau bervariasi tergantung nilai sengketa. Biaya yang perlu dibayarkan konsumen dan perilaku usaha juga berbeda. Nah, yang keempat itu Badan Mediasi Pembiayaan Penggadaian Pertukaran Indonesia. Badan Mediasi Pembiayaan Penggadaian Pertukaran Indonesia ini BMP2FI itu sesuatu wujud perlindungan konsumen pada jasa keuangan. Jadi OJK itu telah menerbitkan peraturan otoritas OJK nomor 1 ya, POJK itu 2014 ya. Itu tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa LAPS ya. Dalam POJK tersebut diatur bahwa lembaga jasa keuangan termasuk perusahaan pembiayaan wajib menanggapi dan menyelesaikan pengaduan konsumennya dengan baik. Ya. Kalau tidak nanti masuk ke masalah ke pada mediasi itu. Apabila pada tingkat lembaga jasa keuangan gagal dicapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui LAPS, dari lembaga jadi LAPS mana? LAPS itu lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Tapi bisa jadi pengadilan. Biasa sebaiknya ke LPS dulu ya. LPS baru pengadilan. Kalau asasi LPS baru ke pengadilan. Di LPS ini di industri pembiayaan dan penggadaian bernama Badan Mediasi Pembiayaan Penggadaian Pertukaran Indonesia BMP2PI. Jadi seperti sudah ketahui ya, ada 6 badan mediasi itu di bawah LPS semua, LPS yang akan mengawasi itu. Jadi melalui koordinasi asosiasi perusahaan, jadi dia didirikan oleh asosiasi. Jadi 6 badan mediasi didirikan oleh masing-masing asosiasi. Kalau dia asuransi, asosiasi asuransi didirikan. Dana pensiun, asosiasi dana pensiun. Kalau terkait dengan penggadaian, asosiasi penggadaian didirikan. Ini didirikan melalui rapat koordinasi asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia API, perusahaan pembiayaan Indonesia, dan PT Penggadaian Persero. Nah, BMP2FI ini menyediakan layanan sengketa berupa pertama, mediasi, yakni cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan bantuan mediator. Di usaha pengadilan kan konsekuensinya hukum perdata, sama kalau itu sifatnya penipuan berarti bisa juga pidana ya, pidana. Tapi kalau melalui mediasi melalui BMP2FI ini itu bisa selesaikan satu keluargaan ya. Tidak perlu ada pidana dan sebagainya ya. Yang saya lebih terhormat ya, dan tidak sampai ke publik ya. Jadi kalau pengadilan bisa ke publik karena kan banyak wartawan di pengadilan itu tahu permasalahan. Dan adjudikasi ya. Ini cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan yang relatif singkat yang dilakukan oleh adjudikasi. Ya. Adjudikator. Pengadilan kan lama ya, Saya pengalaman pertama, paling sidang membaca tuntutan, habis itu sambung lagi ke sidang itu dia bisa sebulan, 13 lah ya. Lama proses. Dan arbitrasi, ini cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang diselenggarakan dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang didasarkan pada perjanjian arbitrasi. Ini kasus perdata ya, diselesaikan juga di dalam BMP2API ini. Di dalam menjalankan fungsinya, BMP2API ini wajib menerapkan prinsip asesibilitas, efisiensi dan efektivitas. Nah, itu artinya BMP2API ini harus mudah diakses konsumen. Konsumen kalau masalah itu bisa cepat segera ditangani. Ini sudah sebut terbuka. Ini mohon maaf, ini ada tukang yang bekerja di pavilion nih. Juga saya di Algi di Padang. Di Padang saya 5 orang tua saya.
Ya. Di kuliahnya jarak jauh ya. Jadi saya di Padang, sudah di mana atau saya juga apakah dan terus udah mudik, saya udah mudik saat Sabtu kemarin saya pulang. Sabtu kemarin sampai di Padang. Jadi dalam menjalankan fungsinya ini wajib ya. Nanti BMP 2FI ini harus mudah diakses konsumen, memiliki organ pengawas, bertindak adil, terjangkau bilangnya, dapat meningkat. Yang kelima, mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Jadi LAPS ini lah dia memberi kelima badan mediasi tadi, keenam mediasi tadi. Jadi kalau kita lihat LAPS itu ya. Jadi ini pertama terkait dengan ini Pak, dengan LAPS ya. Ini mekanisme penyelesaian sengketa di LAPS ya. Jadi ketika konsumen keuangan mengalami permasalahan dengan dengan lembaga jasa keuangan ya, jasa keuangan, maka konsumen itu akan melakukan pengaduan kepada lembaga jasa keuangan tersebut. Jadi dia langsung kirim surat ke, misal kalau itu terkait dengan asuransi A, konsumen nasabah asuransi A itu ngadu ke asuransi A ya. Itu harus diterapi. Kemudian nanti OJK memastikan bahwa lembaga jasa keuangan wajib menangani. Jadi kalau asuransi sudah kaitan dengan nasabahnya, dia wajib menangani PT asuransi itu dan menyelesaikan pengaduan konsumennya seperti diatur dalam peraturan OJK. Ya. Nah, kemudian yang posisi ketiga, kedua, jika konsumen tidak puas ya, atas penanganan pengaduan oleh lembaga jasa keuangan, maka mengesong itu yang seperti kalau asuransi A, PT asuransi A, mana nasabah itu berhubungan ya, maka konsumen dapat meneruskan pengaduan kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa LAPSI, LAPS ya. Khusus di jasa keuangan. LAPS itu juga yang perbankan, yang di bagian sektor jasa keuangan. Nanti bisa diakses kalau saya melihat itunya, kalau sebagainya. Aku di situs di Google ya, lembaga ini. Nanti ada itu pengaduannya, prosedur pengaduan, surat menyurat dan sebagainya. Tapi sebelumnya nasabah terus telah menyelesaikan masalah dengan lembaga keuangan tempat dia bermasalah itu ya. Karena disarankan di situ dulu ya. Nah, jadi LPS ini menyediakan layanan penyelesaian sengketa melalui mediasi, adjudikasi, dan arbitrasi secara objektif, adil, dan independen. Karena pasti lebih adil, beda sama pada mediasi yang tadi. Pada mediasi yang itu didirikan oleh asosiasi. Asosiasi tentu saja terus terangnya dia akan membela kepentingan anggotanya kan. Pada mediasi terkait dengan dana pensiun. Jadi kalau ada nasabah ngadu ke pada mediasi ini, pasti dia akan sedikit banyak terpengaruh dengan kepentingan sesama anggota itu pasti itu. Tapi kalau LPS ini karena memberikan OJK, dia lebih independen, nggak ada memihak kepada lembaga keuangan itu ataupun kepada nasabah, lebih objektif ya. Jadi penyelesaian sengketa melalui LPS untuk membuka kesempatan kepada konsumen untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang mudah, cepat dan dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan memahami sektor jasa keuangan. Saya nggak tahu kayaknya kalau kepada mediasi asosiasi pasti suruh bayar, ini enggak ya. Administrasinya. Ini sudah digambar ini prosedurnya ada 7 langkah ya. Digambar mekanisme penyelesaian sengketa di LAPS itu. Pertama, konsumen menyampaikan permohonan
penyelesaian sengketa ke lembaga pembiayaan itu, kalau dia itu lembaga alternatif penyelesaian sengketa ya. Nah, kemudian diverifikasi oleh LAPS terhadap dokumen permasalahannya, ya, permohonan. Kalau nggak lengkap, disuruh lengkapi lagi. Nah, setelah itu ada konfirmasi kalau dia oke, sudah sesuai, sudah jelas masalahnya dan dokumen disampaikan sudah cukup. Nanti LAPS itu akan menyampaikan surat konfirmasi bahwasanya dia sudah menerima permohonan penyelesaian sengketa. Ada surat kayak mengadukan itu. Langkah keempat, pemilihan atau penunjukan pihak ketiga. Ini nanti LPS menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan itu ya. Jadi pihak ketiga itu bukan orang sembarang yang ngerti memahami seluk-beluk dari lembaga keuangan itu, dan juga memahami juga bagaimana pelayanan kepada nasabah, secara minimal seperti apa. Nah, kemudian langkah kelima ya, itu memproses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jadi dipanggil kedua belah pihak ya. Jadi LPS sebagai mediasi itu adjudikasi atau arbitrase. Itu bisa melalui mediasi atau adjudikasi atau melalui arbitrase. Ya. Nah, kemudian keenam, kesepakatan putusan. Ya. Kalau nggak ada capai kesepakatan, itu melalui pengadilan ya. Jadi kalau capai kesepakatan, LPS melakukan monitoring apakah masing-masing pihak telah kesepakatan itu ya dengan baik ya. Kalau nggak ditegur oleh OJK. Lihat apa itu mediasi, arbitrase, arbitrase. Mediasi penyelesaian sengketa secara win-win yang difasilitasi oleh mediator yang ditunjuk, yang langkah kedua itu. Langkah berapa? Langkah keempat ya, ketiga. Dan menyelesaikan sengketa yang diputuskan oleh adjudikator yang ditunjuk oleh pihak untuk mengambil keputusan. Nah, kalau arbitrase penyelesaian sengketa yang berdasarkan perjanjian arbitrase dari dan diputuskan arbiter yang tunjuk untuk menangani nah itu ya. Jadi ya, apa prinsip LPS? LPS itu accessibility, kerjaan, kemudian independen, hasil efektif. Dan sedikit ya, untuk tuntutan finansial dalam apa? Sesuai ketentuan masing-masing LPS. Jadi tidak besar biayanya. Nah, berikutnya ketentuan penyelesaian penyampaian permohonan fasilitasi penyelesaian pengadu konsumen melalui regulator ya. Melalui badan mediasi yang 6 itu. Di dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan dengan bank, konsumen dapat melakukan penyelesaian sekitar di luar pengadilan. Melalui pengadilan. Jadi ada dua pilihan. Kalau tadi kan di gambar ini kita capai kesepakatan, maka dia melakukan di luar pengadilan ya. Di luar pengadilan. Dalam hal konsumen memilih menyelesaikan pengaduan melalui penyelesaian melalui lembaga alternatif.
di penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal usaha penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti di atas, dilakukan melalui tidak dilakukan melalui lembaga alternatif sengketa. Maka konsumen dapat mengirimkan permohonan kepada regulator untuk fasilitasi penyelesaian perkara tersebut untuk konsumen yang dilakukan oleh bank. Ini bisa juga mengadu ke bank diminta fasilitasi oleh OJK. Ya. Nah, konsumen dapat juga menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa dengan bank atau adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada regulator dengan cara utama ke OJK. Konsumen dan masyarakat dapat menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan kepada OJK melalui cara mengikuti sumber website OJK. Yang pertama adalah surat tertulis ditujukan kepada ini ditujukan kepada bidang edukasi dan pembuktian. Yang kedua, telepon, ini kode telepon dan sebagainya. Yang ketiga, personal permintaan informasi dan pengaduan disampaikan. Ada lagi pembuatan online ya. Ini bisa diklik di itu di online ini. Oke, Bank Indonesia, bila konsumen ingin menyelesaikan sengketa konsumen dengan bank melalui mediasi perbankan, dapat disampaikan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Saudara Ditus Radis Perhiro, lantai 20, April 22, Jakarta. Yang kelima, pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh regulator dilakukan terhadap pengaduan yang indikasi sengketa yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, konsumen mengalami kerugian finansial yang ditemukan PTPN paling banyak sebesar 500. Ini kasus PTPN ya. Dan konsumen mengajukan permohonan secara tertulis sertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan. PTPN, ini kasus PTPN ya, telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan antara PTPN dengan nasabah. Ya. Namun konsumen tidak puas ya, tidak dapat menerima penyelesaian tersebut. Itu telah melewati batas waktu yaitu 20 hari kerja setelah penerimaan pengaduan yang dapat diperpanjang 20 hari berikutnya. Dan pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa atau sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrasi atau peradilan. Kemudian pengaduan yang diajukan bukan pengaduan sengketa atau sedang dalam proses ini tadi. Dan pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan dan masalah pidana. Dan pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh OJK ataupun Bank Indonesia. Dan pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 hari sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan BTPN untuk konsumen. Contoh BTPN. Jadi apabila pengaduan tidak memenuhi persyaratan di atas atau pengaduan tidak dapat disepakati penyelesaiannya melalui proses regulator di atas, maka regulator dapat menyarankan konsumen untuk melakukan upaya penyelesaian pengaduan di LAPS. Jadi kalau di luar pengadilan ya, jadi kalau sama lembaga keuangan tidak bisa selesai, maka LAPS. Kalau LAPS tidak puas juga ya, maka dia bisa melalui pengadilan. Langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui LAPS, lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Yang mesti diperhatikan, konsumen tidak bisa serta-merta
menyelesaikan sengketa melalui LPS. Itu tidak boleh langsung ke LPS. Harus ada upaya untuk menyelesaikan dengan lembaga keuangan bersangkutan. Mana mekanisme penyelesaian pengaduan pertama kali dengan pihak PUJK. PUJK itu pihak yang terkait dengan lembaga itu. Ini langkah ini disebut dengan Internal Dispute Resolution, IDR, atau penyelesaian di internal lembaga jasa keuangan masing-masing. Jadi kalau dia itu seorang nasabah asuransi PTA, case PTA dulu diadukan masalahnya. Kalau di nggak selesai asuransi, baru sudah milih pengadilan atau di luar pengadilan. Kalau di luar pengadilan, saya langsung ke LAPS. Terima kasih. Jika penyelesaian di internal PUJK tidak membuahkan hasil, sebenarnya masih punya upaya lain yang bisa tempuh. Ya. Itu menyelesaikan di pengadilan atau di luar pengadilan. Ya, penjelasan tadi. Untuk memperjelas, berikut langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh konsumen. Pertama, penyelesaian sengketa oleh internal PUJK. PUJK itu lembaga keuangan tersendiri. Ya. Ini pihak konsumen nanti dapat mengajukan kepada pihak PUJK unit kerja atau fungsi penanganan pengaduan yang dibentuk oleh masing-masing instansi PUJK. Itu menangani pengaduan konsumen yang setidaknya terdapat tidak sesuai perjanjian, dapat kerugian secara material yang berkaitan dengan aspek finansial serta dalam konteks konsumen telah memenuhi terkait dengan prosesnya. Pihak PUJK dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan dan disebut dengan redress atau remedi. Ya. Jika pengaduan konsumen benar, khusus untuk ganti rugi, bisa tempuh apabila kerugian yang dialami konsumen menjadi karena aspek finansial. Dalam hal konsumen dan PUJK sepakat, maka konsumen tidak diperkenankan melakukan upaya hukum lanjutan. Boleh sampai situ. Sementara jika tidak terjadi kesempatan, konsumen dan PUJK dapat melakukan penyelesaian sengketa selanjutnya, yaitu melalui OJK atau LAPS itu. LAPS kan di bawah OJK, masuk OJK. Dia independen tapi masih di bawah OJK. Dan sebagai informasi, paling lambat 20 hari setelah diterima aduan dari konsumen, OJK wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan itu. Kalau enggak, nanti bisa sampaikan pengaduan ke LAPS oleh konsumen. Nah, PUJK tidak diperkirakan memungut biaya kepada konsumen spesial terhadap pengaduan. Nah, kedua, fasilitas terbatas oleh OJK. Langkah-langkah yang mesti dilakukan konsumen dalam tahap ini, yakni melengkapi sejumlah dokumen, antara lain permohonan secara tertulis, ya, yang di dalamnya memuat kronologis dan dokumen pendukung pengaduan, bukti identitas diri, kemudian bukti pelaporan telah ke PUJK, serta surat pernyataan yang menjelaskan bahwa sengketa tidak sedang dalam proses peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa lain. Kalau masuk ke pengadilan nggak boleh lagi melalui dua-duanya, nggak boleh. Ini pengadilan juga, luar pengadilan juga nggak boleh salah satu. OJK sendiri membuka 5 jalur sebagai sarana komunikasi dengan konsumen, yakni melalui surat yang diberikan kepada anggota Dewan Komisioner bidang PK OJK. Website yang beralamatkan di situsnya sikapiuangmu.ojk.go.id. Email, fax, dan telepon diberitahu. Selain itu, persyaratan lain yang mesti diperhatikan adalah kerugian finansial yang ditimbulkan oleh OJK khusus untuk sektor perbankan. Itu berapa? Pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan perusahaan, gadai itu penjaminan paling banyak sebesar 5 juta rupiah. Ya. Itu kerugian sudah itu kecil lah, mungkin cerita lain.
Nah, sementara khusus untuk kerugian di sektor asuransi, umum paling banyak sebesar 20 juta kerugian boleh ditangani oleh OJK. Jika sudah sesuai dengan persyaratan dimintakan OJK, nah maksudnya adalah OJK akan menunjukkan fasilitator untuk menyelesaikan pengaduan. Kemudian ada batas jumlah kerugian juga. Kerugian 10 juta, 5 juta nggak bisa dong. Jika mungkin disuruh selesaikan masalah dengan perbankan setempat. Antara konsumen dan POJK bersama-sama menyepakati perjanjian fasilitas dari OJK yang infonya yang intinya kesepakatan kedua belah pihak untuk patuh dan tunduk pada aturan fasilitas yang ditetapkan oleh OJK. Nah, penlambat 30 hari kerja sejak ditandatangani perjanjian fasilitas tersebut, penyelesaian pengaduan antara konsumen dengan POJK itu wajib mendapatkan hasil. Maka perlu waktu tambahan. Jadi terbuka peluang perpanjangan waktu penyelesaian selama 30 hari kerja berikutnya dalam sebulan ini. Itu dihitung setelah jangka waktu pertama selesai. Dari hasil fasilitas terbatas, ternyata kedua belah pihak sepakat, maka kesepakatan ini dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditangani oleh konsumen dan OJK. Apabila tidak jadi kesepakatan dalam fasilitas tambahan itu, fasilitas terbatas oleh OJK, maka konsumen dapat mengajukan penyelesaian melalui LAPS itu. Nah, ketiga, penyelesaian melalui LAPS. Ini merupakan langkah terakhir yang bisa ditempuh konsumen jika berupaya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Nah, proses LAPS sendiri itu ditempuh melalui 3 jalur ya. Nanti yakni mediasi, judikasi, atau arbitrase. Apabila konsumen tak bisa nanti langsung menempuh adjudikasi atau arbitrase, jika sebelumnya tidak menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Yang mesti dilakukan pertama kali oleh konsumen adalah nanti menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa kepada lembaga independen terdaftar di LAPS serta diawasi oleh OJK. LAPS ya, bukan LPS ya. Nah, kelengkapan dokumen yang diperlukan tidak jauh berbeda dengan dokumen yang disertakan pada 2 tahun sebelumnya kepada OJK kepada lembaga bersangkutan. Dokumen itu juga disampaikan. Selanjutnya, pihak lembaga tersebut akan melakukan verifikasi dan memberikan konfirmasi berupa penerimaan permohonan penyelesaian sengketa. Baru kemudian masuk pada tahap pemeriksaan substansi sengketa yang diajukan ke konsumen. Jadi pada tahap mediasi ini, baik konsumen ataupun PJK itu sama-sama menunjukkan dan menentukan mediator sendiri. Jadi ada mediator dari konsumen, ada mediator dari PJK. Nah, untuk mediasi ini, mediator harus terbatas memfasilitasi dan mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Di belah pihak nanti antara konsumen dengan PJK bersepakat berdamai. Kemudian nanti perdamaian itu dibuktikan akta perdamaiannya. Jika tidak juga berhasil, konsumen masih punya satu langkah terakhir yang bisa tempuh, yaitu adjudikasi atau arbitrase. Yang mesti diingatkan pada tahap ini baik adjudikator pun arbitrator. Dia sesama berwenang mengambil keputusan. Jadi masuk tahap dia nggak selesai pada tahap perdamaian tadi itu, mediasi itu, maka nanti dia masuk ke adjudikasi atau arbitrase. Perbedaannya, upaya adjudikasi bisa tempuh jika nilai klaim yang diajukan masuk dalam peluang kecil dan vital. Sementara itu, upaya arbitrase bisa tempuh jika nilai klaim besar dan tingkat kompleksitasnya sekitar terlalu rumit. Jadi untuk biayanya sendiri, penyelesaian melalui LPS ya, LPS nilai besarnya sendiri gratis. Jadi tidak ada pembebanan. Namun POJK sendiri mengklaim bahwa biaya yang dibakar tidak mahal. Ya. Jadi gratis artinya tidak terlalu mahal. Ya.
Jadi bisa itulah kecil lah. Untuk diketahui, OJK telah menentukan 6 lembaga D7 LPS yang sudah dapat beroperasi sejak awal 2016. Dari yang lembaga tadi itu ada BMI, ada BAPMI, dan BMDP, ada lembaga LAPS-PI, dan lembaga BMP PT2I, serta Badan Implementasi dan Mediasi Perusahaan Pinjam Indonesia BAMP2I. Serta untuk Badan Administrasi Pentura Indonesia masih dalam proses untuk ditetapkan sebagai lembaga oleh OJK. Masih ada satu lagi tu yang Badan Administrasi Pentura. Kalau jadi itu bisa 7 lembaga mediasi. Sekarang baru 6. Dan beliau demikian dapat kami sampaikan apa yang kuliah hari ini ya. Silakan sudah bertanya, silakan. Ya. Ada pertanyaan? Jadi jam 3:30 ya. Silakan bertanya kalau ada mau ditanyakan. Jadi sebenarnya untuk materi berikutnya di bab apa? Chapter 6 ya. Chapter 6 itu ini ya. Ini bahas kasus-kasus ya. Mungkin bisa saya jelaskan sebentar untuk kita bahas di minggu depan ya. Depan sebentar ya. Kita buka dulu ya. Ini ini mana? Ini contoh kasus nanti soal. Kita bahas minggu depan, tapi saya sampaikan juga sekarang ini gambaran aja. Nah, ini baru untuk minggu depan ya. Jadi minggu depan itu kita bahas mengenai contoh kasus dan latihan soal ya. Nah, di seri buku itu saya belum cari materi di luar ini belum selesai saya. Jadi ini baru saya dalam buku ya. Yang buku TK itu. Ini contoh kasus latihan soal. Contoh kasus seperti ini. Jadi tujuan ini nanti untuk mengetahui peran dari perusahaan PBN dan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Melalui pemberian kredit itu kan, kredit konsumen, kredit konsumsi dan kredit usaha bagi UMKM. Yang kedua untuk memahami proses demokrasi PBN. Jadi nanti di dari berusaha berubah ya. Ini berusaha saya sini. Jadi pertama nanti terkait dengan perusahaan mikro. Ini contoh dari ini contoh kasus ya, contoh kasus ya. Yang pertama pengusaha mikro maju berkat pembiayaan. Ini contoh aja. Jadi ini di foto saya lihat itu ada apa? Bikin apa nih? Kue. Ya. Jadi Ahmad Tariman ini adalah contoh pribadi yang mampu berpikir inovatif ya. Menjawab tantangan hidup yang tidak ringan. Ini UMKM ya, bukan pengusaha besar. Nah, setelah bekerja sebagai karyawan di pabrik roti selama 5 tahun, ia memutuskan untuk memulai usaha roti sendiri tahun 2005. Roti sendiri di wilayah tempat tinggal di Tangerang ya. Suatu di
waktu di Bapindo dulu di bank pemerintah pernah membiayai debitur roti ini. Jadi satu juga di prosesnya. Yang paling mahal tuh beli opennya itu. Opennya mahal. Opennya besar itu ya. Investasi yang cukup lumayan lah. Nah di wilayah tempat tinggal dia bikin usaha roti itu di wilayah tempat tinggal di Tangerang. Dia yakin bahwa usaha roti miliknya akan sukses jika produknya dibuat sesuai dengan selera masyarakat dan dijual dengan harga yang terjangkau murah. Kalau saya lihat di jalan itu ada roti harga cuma kalau di toko itu harganya 10.000, dia mungkin 4.000, 5.000 ya. Tapi enak juga sama sih, nggak ada beda sama yang di toko. Itu kalau roti yang roti manis itu kadang harga 12.000, tapi di UMKM ini bisa roti dijual 5.000. Ya. Rasa sama ya. Nah, berhubungan dengan tadi dia memiliki 4 karyawan ya. Dia yang menjual produk roti dengan bersepeda. Nah, jadi sepeda kan banyak sepeda keliling ya, jual roti keliling. Nah, waktu 9 tahun usaha roti telah berkembang dan mengerjakan 40 orang karyawan. 9 tahun nih. Nah, itu kalau saudara bekerja di perusahaan 9 tahun mau jadi praseksi paling ya. Dan gaji saudara mungkin itu aja. Jadi udah 40 orang karyawan nih. Termasuk 30 orang tenaga penjual dengan 30 sepeda motor. Jadi udah punya 30 sepeda motor. Tadinya kan dia cuma punya 4 sepeda, 4 karyawan 4 sepeda. 9 tahun udah 30 sepeda motor. Nah, selain kerja keras dan jitu menangkap peluang pasar, Ahmad Tariman ini berkata bahwa kunci suksesnya terletak pada keberaniannya mengajukan pembelian sepeda motor secara pembiayaan. Jadi sepeda motor itu dibeli dari kredit lembaga pembiayaan ya. Jadi dengan armada motor yang banyak itu dia bisa menguasai wilayah Tangerang bahkan hingga Cater, Besri dan Tigarasa. Besri tempat tinggal saya nih. Itu. Jadi nama usaha Tariman. Nah, jadi di Paru Masa sering kita lewat yang jual roti yang pakai sepeda motor. Ada 2 tipe itu. Yang tipe pertama yang roti mahal itu. Mungkin dari pedagang roti yang besar gitu. Harganya bisa beda 4.000, 3.000 daripada roti si Tariman ini. Tariman itu harganya roti ya 8.000 ya, 4.000, 9.000. Kalau itu bisa 13.000. Ya. Dan juga bedanya. Nah, dengan omset 7 juta per hari, omset 7 juta per hari ya, sebulan berapa? Sebulan itu 210 juta ya. Laba kotor 25%. Jadi kalau 210 juta, dikali laba bruto 25%, laba bruto itu penjualan sama harga pokok produksi ya, belum termasuk gaji karyawan. Gaji karyawan di pabrik mungkin masuknya ke harga pokok produksi, gaji karyawan yang berhubungan langsung ya. Tapi gaji karyawan administrasi, Sapam itu nggak masuk ya. 5%, jadi bayangkan kalau 10 kali 20%, itu untungnya berapa itu? Itu 52,5 juta per bulan laba brutonya. Nanti dipotong gaji lain, bisnis lain, biaya transportasi, mungkin sisa 20-30 juta untuk si Tariman ini. Ya, lumayan ya kalau dia 30 juta kan dapat sebulan kan sama selevel manajer itu di perusahaan besar ini bisa. Atau malah jadi direktur dia itu juga dia sedang kalau perusahaan menengah dia itu 30 juta udah bagus banget ya. Tapi kalau dia itu kan gaji nggak bertambah, kalau ini kan bertambah aja sebulan. Kalau penjualan naik juga kelebihan dana di perusahaan PTI. Untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawannya, ia mengembangkan kemitraan dengan cara mengajak tenaga penjualnya untuk mengangsur sepeda motor. Nah, ini bagus nih. Jadi dari sepeda motor itu perusahaan punya, sekarang seluruh karyawan mengangsur sepeda motor dipotong gajinya. Nanti kalau sudah selesai, suruh motor milik dia, karyawan itu ya. Jadi pintar juga nih, sehingga dia tidak perlu memberikan bensin, pembiaran dan sebagainya. Kalau udah karyawan punya kan tanggung karyawan ya. Jadi dibantu ada subsidi juga dari Ahmad Tariman. Misalnya kalau motor ini kreditnya misalnya harga 15 juta. Jadi Tariman bantu 3 juta atau 4 juta. Jadi 10 juta di karyawan gitu. Tapi akhir itu milik karyawan. Begitu kreditnya 15 milik karyawan. Terus sebenarnya armada sepeda motornya selalu terpilih baik. Kenapa? Kenapa terpilih baik? Karena milik karyawan kan. Karena hati-hati itu. Karena seluruh tenaga penjual Ahmad Tariman melakukan sepeda motor masing-masing sebagai milik sendiri. Ya, sendiri.
Ya, mereka jadi milik sendiri nanti itu, karena dia sudah nyicil kan. Ini tetap ada subsidi dari terimannya. Bagus juga teriman. Nah ini teriman, misalnya ada foto teriman kayak apa ya teriman. Ya. Ini salah satu contoh aja, contoh bagaimana kayak sukses untuk tetap eksis ya. Pertama, menjaga kedekatan dengan dengan karyawan. Karena padahal kalau kredit turnover tinggi kan susah juga itu. Tapi kalau motor dicicil, nanti BKB disimpan oleh di bank ya atas nama perusahaan. Nanti setelah lunas baru diserahkan ke BKB-nya kepada karyawan itu. Ya. Jadi kalau dia bisa jual sepeda motor itu, karena kan begitu udah selesai, nanti ambil lagi sepeda motor baru kan. Nanti itu bisa jadi dipakai di rumah ya. Sama kayak taksi ekspres itu sama. Ekspres itu taksi itu milik di sopir. Sopir aja nanti kalau udah dicicil selama 5 tahun jadi milik dia. Ya. Nanti dia bisa jual mobil itu. Mobil prestasi bisa laku paling 40 juta ya. 40 juta selama waktu bekerja dapat bonus 50 juta gitu. Dari penjualan mobil bekas itu. Ya. Misalkan kepada karyawan. Tapi karyawan kan mencicil tiap bulan juga. Tapi cicil itu disubsidi oleh perusahaan. Nah, contoh lain adalah ini petani transmigrasi sukses berkat pembiayaan. Ini dari lembaga pembiayaan nih ya. Jadi Alkisah ini nama Agus Junaidi ya. Di Gunung Kidul, Jawa Tengah ya. 38 tahun umur sekarang. Ada petani transmigran yang bertani sejak tahun 97 di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Bayu Asin, sekitar 100 km dari kota Palembang. Ini transmigran. Asalnya di Gunung Kidul, Sumatera Selatan. Nah, saat itu kondisi bertani daerah Tembesi sangat sulit. Lahan yang tidak subur, terbatas air, serta kurangnya prasarana untuk menunjang kegiatan bertani. Sehingga menjadi tantangan buat si Junaidi ini, Agus Junaidi namanya. Ini yang bekerja pos uji merah ini. Yang pakai peng itu mungkin dalam pembiayaannya. Dan bermodalkan niat yang tulus dan tekad yang kuat ya, untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Si Agus ini, bapak di 2 anak ini tetap berusaha melakukan terbaik. Dia aktif menimba pengetahuan baru terkait ilmu pertanian dan bisnis dengan mengikuti pelatihan dan seminar yang dilakukan instansi pemerintah. Rajin itu ya. Dia otodidak ya. Walaupun dia bukan instansi pertanian, ya jurusan SMA, dia ada upaya untuk belajar untuk mengetahui bidang. Kalau bidang pertanian kalau ada ilmu susah juga. Sistem tanam padi sawah itu kalau ada ilmu susah itu ya. Ada ilmu juga, kalau palawija juga ada ilmunya. Ya, cara nanam, pupuknya apa, kan sudah ilmunya. Tidak hanya itu, si Agus juga berusaha memperluas jaringan usahanya. Mulai kerjasama dengan kelompok tani di sekitar wilayah taninya ya. Petani itu utama nanti yang jadi pekerja ya, pekerja dari tempat dia usaha petaninya, dan juga nanti dengan petani yang lainnya yang sama-sama mengusahakan perkebunan sama. Nanti ada kolaborasi, ada asosiasi, jadi lebih kuat ya. Bisa minta suatu kooperasi dan sebagainya. Nah, walaupun telah memiliki pengetahuan tentang cara bertani modern, Agus sendiri masih mengerjakan lahannya yang seluas 15 hektar, 15 hektar secara tradisional, dan sistem pengairan yang mengandalkan tak ada hujan hingga 2 tahun lalu. Ya, risiko Agus sendiri yang sangat terbatas membuat sulit untuk mendapatkan mekanisme pertanian seperti yang sering dilakukan oleh pertanian. Nah, sekarang ini memang kalau kondisi sekarang bahan kebutuhan pokok langka ya, itu petani itu luar biasa sekarang ya. Setidaknya di daerah Jawa itu ya, daerah pegunungan itu dengan teknik sayur aja, ada satu desa di daerah pegunungan di Jawa Tengah itu rumahnya kayak rumah-rumah mewah di Jakarta, hampir semuanya. Mereka cuma tanam sayur aja, tanam sayur. Ada juga pemuda yang lulusan sekolah S1 di Jakarta pindah ke kampungnya, dia garap tuh lahan pertanian bapak ibunya. Jadi jual online, pakai online. Ya. Pakai online. Jadi yang beli orang kota, nanti diadakan kota sayur itu langsung. Sedangkan banyak yang jual online sermair, nggak usah datang ke pasar.
langsung beli ke petani, itu lebih murah. Ya. Jadi petani itu punya tempat di kota terdekat ya. Nanti dia langsung jual ke si konsumen lewat online. Nah, ini karena dia itu kaum milenial masih muda ya, lulusan kuliah, jadi bisa buka menggunakan teknologi internet ya, di online itu. Luar biasa hasilnya ya. Kalau petani yang dijual melalui tengkulak kan tengkulak yang untuk agen-agen. Bisa kulipat kalau petani itu saya sikat dibeli 5.000, mungkin di pasar tradisional dijual 15.000, kalau 3 kali lipat. Dan petani cuma 5.000. Ya. Nah kalau petani jual online, kan petani harus menyiapkan juga armada transportasi kan. Transportasi kan keuntungan dari agen itu diambil oleh petani. Ya. Ya. Jadi dia bisa jual 15.000 ke konsumen di online itu. Tadi dia jual 5.000, sekarang 15.000. 15.000 kan transportasi kan sampai 10.000 satu ikat. Satu ikat dari sayur itu ya. Masih murah pada itu ya. Atau dijual 12.000 nanti tambah ongkos kirim, ongkir. Ongkir baru ke konsumen. Kalau dijual ke agen itu, ke tengkulak itu 5.000 berikat, nanti dia bisa jual ke konsumen 9.000 tambah ongkos kirim, ongkir. Ongkir juga di situ untung juga. Kenapa untung? Karena ongkir itu kan per item. Kalau dia kirim satu alamat yang sama, ada 1.000 ikat dalam bentuk box, mobil box itu 1.000 ikat, 1.000 ikat kali 5.000 berapa ongkir? Itu udah gede itu ya. 5.000 kali 1.000 ikat udah 5 juta kan, 5 juta. 5 juta itu nggak sampai transport 5 juta keliling-keliling itu ya, untung lagi di situ ya. Maka petani itu kalau sudah usaha cari kerjaan di Jakarta deh ya, kalau sudah punya tanah lahan luas di pegunungan ya, tanam sayur aja ya. Rumah kayak gini semua itu, kayak gini rumah-rumah di daerah pegunungan sekarang. Termasuk di Padang ini mewah itu. Ya. Petani tekuni bisa lebih masuk luar biasa. Ya. Kan berapa banyak itu petani itu yang sayur mahal sekarang. Ya. Peti aja mahal, satu ikan berapa? Peti aja. Tanam peti, tanam sayur, tanam pohon durian, kemudian lumayan nih. Ya. Dan terong aja berapa sekilo. Ya. Kalau aku jual online langsung bisa lumayan untungnya. Petani langsung jual online, waduh luar biasa itu. Sedangkan sudah ambil petani pengumpul saya jual ke online masih untung, apalagi petani langsung jual online. Ya. Dan sekarang itu ada Tani Hub. Tani Hub itu adalah penjualan melalui online ya, untuk budak pertanian. Tapi dia pengumpul Tani Hub itu yang punya milenial juga. Masih umur 25 sampai 30 itu punya. Nah Tani Hub itu ngumpul dari petani Indonesia. Nanti dia melayani pembelian secara online sayur. Dia dikirim kemana aja dikirim ya oleh dia. Dan segar. Dan lebih murah pada pasar tradisional. Ya. Tapi ibu kan banyak yang nggak bisa online kan, ibu kan. Jadi ibu yang milenial juga. Tapi ibu yang milenial susah juga menggunakan online. Tapi sekarang ada ibu yang milenial juga ya. Saya beli online. Jadi lama-lama pasar bisa sepi itu. Ya. Serang aja mall sepi ya. Mall sepi. Ya. Nah, matahari perubahan itu ya, hidupnya mulai bersinar pada bulan Oktober 2013 saat sebuah perusahaan pembiayaan milik Jepang bersama salah satu pabrikan mesin pertanian melakukan sosialisasi sekaligus demonstrasi mekanisme pertanian termasuk fasilitas pembiayaannya. Ya. Nah, ketika ditawarkan untuk membeli mesin pertanian dengan cara sewa pembiayaan dengan leasing ya. Nanti kalau leasing itu setelah disewa berapa kali itu jadi milik dia. Dia bisa beli dengan harga murah itu. Oh, jadi langsung menyambut dengan antusias dan penuh harapan. Dengan proses survei dan persyaratan yang mudah dari perusahaan pembiayaan tersebut, Agus Sunedi akhirnya memperoleh fasilitas sewa mesin pertanian, combine harvester, mesin panen padi. Kan biasanya panen padi itu melalui dipotong pakai sabit oleh ibu-ibu. Sekarang pakai traktor itu yang bisa memotong itu. Dan lebih produktif, lebih cepat lagi. Dan biayanya lebih murah pada kalau menyewa ibu-ibu yang di desa itu yang bisa lebih mahal biayanya ya per hari. Kalau itu lebih murah. Dia bermodalkan mesin tersebut, Agus Junedi kemudian berhasil meningkatkan produktivitas pertanian miliknya dan juga lingkungan sekitarnya.
Dalam masa panen dia mampu menggarap lahan miliknya dan lebih dari 40 hektar lahan padi milik petani sekitar. Ini samping dia juga digunakan untuk lahan pertanian, juga disewakan ke lahan pertanian lainnya. Dia hasil upah memanen lahan petani sekitarnya, Agus ini mendapatkan dana lebih dari cukup untuk pertanian baru. 10 hektar yang merupakan lumayan. Ditambah lagi 10 hektar ya. Ini telah menjadi petani sukses dengan 3 mesin panen padi airplane-nya dengan cara sewa pembiayaan teknis. Itulah soal yang sudah bahas nanti di minggu depan ya. Nah, kalau bisa sudah bikin video, kemarin kan sudah bikin video ini. Itu soalnya saya jawab ini, jangan sudah jawab ini, diminta itu apa aja. Jadi soal pertama, apakah Anda menyetujui permohonan pembiayaan modal kerja dan juga A? Apa dasar jawab itu? Dan cara pembiayaan modal kerja apa yang tepat untuk A? Dan berapa angsuran per bulan jika diketahui jumlah pembiayaan 200 juta, bunga 11,0% flat per tahun in area dengan waktu pembiayaan 24 bulan. Ya, itu dapat sampaikan ya kuliah hari ini. Terima kasih atas kedatangan saudara dan selalu siap semua ya. Itu saya akan ini absen di kampus ya, di kehadiran saudara. Ini absen ya, absen. Abu pembiayaan investasi. Kuliah ke 11 ya. Kuliah ke 10 di sini absennya 11. Kalau termasuk UTS ya. Oke, yang pertama saya panggil Saudari Fitri Quratul Ayun. Fitri Quratul Ayun ada? Kemudian Floren. Hadir, Pak. Floren hadir ya. Floren hadir. Bentar ya. Yang ketiga Sofi. Hadir, Pak. Ya, hadir ya. Bentar. Kemudian Sofi hadir ya. Kemudian penggawa. Hadir, Pak. Penggawa ada penggawa. Hadir, Pak. Di Mangkir ya. Ada suara ibu lagi. Hadir, Pak. Oh, hadir. Noval. Mangkir nggak ada, diam aja. Nggak ada hadir ya. Noval nggak ada. Kemudian Adila. Hadir, Pak. Vita. Hadir, Pak. Vita mana? Saya, Pak. Hadir, Pak. Iya. Kemudian Raja. Saya hadir, Pak. Fadil. Hadir, Pak. Fadil hadir. Fadil. Hadir, Pak.
Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan, kalau nggak ada, kita foto bersama dulu ya. Saya hitung ya. Bentar. Itu 1, 2, 3 ya. Senyum orang lagi ya. 1, 2, 3. Aduh, susah banget senyum. Berapa sih harga senyum saudara? 1 juta, 4 juta, 3 juta, 5 juta, berapa harga senyumnya? Coba jual murah senyum dong. Aduh, susah banget nih. Satu lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Orang sukses itu kan senyum. Nggak ada orang sukses jutek ya. Senyumlah ya. Foto senyum. Ini harus buka dulu ini. Buka apa? Ini. Buka ini. Ini. Agak lama ya prosesnya. Tuh ya. Oke, nanti bisa saya masukkan ke grup ya. Untuk itu sampai sini saya sampaikan, kita akhiri aja, nanti saya kirim karena lama tuh prosesnya dari WA ke komputer agak lama juga. Jadi demikian sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.